wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallimu ala habibi rabbil alamin, imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid bihi lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika sayyidina Muhammad Allahumma sholli wa sallim alaihi wasallam. Ini diri apa duduk enaknya? Berdiri aja ya. Segenap para tuan-tuan guru, para ustadz, para habaib, dan juga panitia yang sudah susah payah menyelenggarakan acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita doakan semuanya panjang umur, sehat walafiat, duitnya banyak, yang punya utang mudah-mudahan Allah lunasin utangnya. Bapaknya pada susah amat ini kayaknya. Alhamdulillah, di malam kita kumpul sama-sama untuk melaksanakan peringatan Maulid dari baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam yang kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi sebab kita mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau mau ngandelin amal kita kayaknya banyakkan kurangnya daripada lebihnya. Maka yang kita harapkan adalah syafaat dari baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu cerita nih Bu, yang supaya kita lebih semangat lagi banyak baca salawat dan salam kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu malam pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau keluar dari rumahnya. Biasanya baginda Nabi kalau keluar itu ziarah ke makam sahabat-sahabatnya yang ada di Baqi. Ketika beliau keluar dari rumahnya berpapasan dengan sahabat Nabi Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Abdurrahman bin Auf ikut sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah jalan ketika beliau sampai lewat di satu kebun, tiba-tiba Nabi diam sebentar. Pertanda ada sesuatu yang terjadi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap kiblat lalu sujud. Sujudnya lama betul. Saking lamanya sampai Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang nemenin Nabi khawatir. Takut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kok sujud lama bener kagak bangun-bangun. Akhirnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf beliau mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil melirik begini. Nabi kemudian tersadar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersadar dari sujudnya. Kemudian Sayyidina Abdurrahman mengatakan, ada apa wahai Rasul? Engkau tiba-tiba sujud. Kata baginda Nabi, barusan saya dapat kabar gembira dari malaikat Jibril.
kabar yang sangat luar biasa. Saya senangnya bukan main. Apa itu wahai Rasul? Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan menurunkan atau memberikan 10 rahmat untuk orang tersebut. Ini kita kalau dengar kan biasa-biasa aja. Ini mah temanya salawat lagi kalau maulid. Gunanya apa itu salawat? Kalau kita banyak baca salawat berarti banyak dapat rahmat. Gunanya apa? Di Quran ditegaskan, huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Orang kalau banyak-banyak dapat rahmat dari Allah. Huwallazi yusolli alaikum, Allah tegaskan, Allah yang menurunkan rahmatnya kepada kalian. Wa malaikatuhu, dan juga para malaikatnya. Untuk apa itu rahmat? Liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian dari kehidupan yang gelap, kehidupan penuh dengan maksiat, kehidupan penuh dengan dosa. Karena berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah keluarkan berubah jadi orang baik. Artinya kalau sering baca sholawat, sering dapat rahmat, maka Allah bakal rubah hidup kita. Sejelek-jeleknya kita, pasti Allah rubah bakalan jadi baik. Sejelek-jeleknya hati kita, sepusuk-pusuknya hati kita, kalau kita banyak baca salawat sama Nabi, Allah yang rubah itu. Gak ada orang yang ahli salawat hatinya busuk, gak ada. Kenapa? Berkat salawat dan salam yang kita ucapkan kepada baginda Nabi, Allah berikan rahmat, Allah rubah keadaan kita. Yang malas ibadahnya, sering-sering nih hadir ke majelis-majelis kayak ini, majelis-majelis rahmat, Allah bakal rubah jadi baik. Setiap kita kan pengen jadi orang baik, betul apa enggak? Setiap kita pengen, sejelek-jeleknya kita, sebejat-bejatnya kita pengen berubah jadi baik. Cuman bagaimana ya, kok susah banget kayaknya. Mulai dekat tuh hadir ke majelis-majelis maulid, tempat turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ada sholawat ijazah dari guru. Ini kalau bisa diamalin, ya mudah-mudahan Allah rubah keadaan kita. Dunia akhiratnya kita insya Allah Allah rubah jadi baik. Namanya sholawat busyra. Pernah dengar apa enggak? Udah hafal apa belum? Ini ijazah langsung dari guru saya, sholawat busyra. Beliau dapat dari mimpi berjumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang langsung ajarin ini salawat. Namanya salawat apa? Busyra. Coba sama-sama kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina bacanya berapa? 41 kali. Bacanya berapa? Alhamdulillah Nabi marhaba. 41 kali bacanya. Habis sholat subuh. Bacanya kapan? Habis sholat subuh. Nih hidupnya kita yang gelap-gelap dari segala macam hal, termasuk juga ekonomi segala macam. Mudah-mudahan Allah rubah jadi baik. Allah mudahin segala urusan kita, Allah kabulin hajat-hajat kita kalau kita baca salawat busyra 41. Jelas apa enggak? Paham? Kalau malam Jumat bacanya 121 kali. Ini mujarrab salawat ini buat kabul hajat. Allah rubah keadaan kita yang sulit, Allah rubah jadi gampang, jadi mudah kalau kita baca ini salawat.
salawat ini mujarrab. Berapa bacanya? 121. Mau dibaca apa enggak? Insyaallah. Mau dibaca apa enggak? Insyaallah. Itu salawat bagus, maknanya bagus. Namanya salawat busyra. Busyra artinya kabar baik. Jadi kita supaya tiap hari itu dapat kabar baik, seneng hajat-hajat kita kabul, ya duitnya rada banyakan, kan seneng apa enggak? Nah, bacanya salawat apa? Salawat busyra. Ini fadilahnya kayak orang baca Yasin 41 kali. Orang dulu kalau ada hajat baca Yasin 41 kali. Nah kita kan kalau baca Yasin 41 kali banyak apa enggak? Bisa 1 jam, bisa 2 jam, tergantung bacanya lancar apa enggak. Ini kita baca salawat busyra, fadilahnya sama kayak orang baca Yasin 41 kali dalam hal mengabulkan hajat. Namanya salawat busyra. Maknanya itu bagus. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil busyra. Beliau yang senantiasa memberikan kabar gembira. Salatan tubasyiruna biha, salawat yang dengan salawat tersebut engkau senantiasa kasih kita kabar gembira untuk kita, keluarga kita, anak-anak kita semuanya. Ini pas tubasyiruna itu niatin ada hajat apa, baca ya, diniatin hajatnya apa, insya Allah Allah kabul. Amin ya rabbal. Ya, dan salawat yang kita baca itu sampai kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi senang bukan main. Udah datang Habibnya belum? Oh belum. Yang kedua jauh dari Tangerang. Tahu nyampe jam berapa ini? Ya, baca berapa? 41. Kalau malam Jumat 121 kali. Ada hajat apa aja, baca itu insya Allah kabul dengan keberkahan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi girang kalau kita baca salawat dan salam. Ini namanya kita lagi menghadiahkan kepada beliau. Ini kan bulan ulang tahunnya Nabi. Bulan ulang tahunnya namanya ulang tahun, kita kasih hadiah. Ya di antara hadiah yang kita kasih buat baginda Nabi adalah banyakin baca salawat dan salam kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas? Paham apa enggak? Nabi girang sampai salawat yang kita baca sampai kepada baginda Rasul, nama kita dan nama orang tua kita disebut oleh malaikat, dilaporkan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita hadir begini nih, ya ada laporannya ke baginda Nabi, ada laporannya. Jangan dikira Nabi nggak tahu. Dalam satu riwayat Nabi mengatakan tu'radu alayya a'malu ummati, setiap amal perbuatan umat diperlihatkan kepadaku. Kata Sayyidina Sa'id Ibn Musayyib, ya Nabi punya data umatnya itu siapa aja Nabi tahu. Apa yang kita lakukan Nabi tahu, termasuk kita kumpul sekarang ini Nabi juga tahu. Girang Nabi SAW dengan kita rayakan maulidnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada acara maulid di mana aja hadir, di mumpung bulan maulid, di luar Batang, di Kuitang, di mana aja ada acara maulid hadir. Kita mengharapkan rahmat dan syafaat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Bu, selain kita hadir maulid, sebenarnya ada yang lebih girangin hati baginda Nabi. Tadi baca maulidnya maulid apa? Simtud Durar, karya daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kita ngerayain maulid Nabi girang, tapi ada yang lebih bikin girang hati baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi di kuburannya girang. Apa yang lebih menggembirakan hati baginda Nabi? Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibul Maulid itu, beliau mengatakan la syai' yufrihu qalban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam siwa talabil ilm.
Nggak ada yang lebih menggembirakan hati baginda Nabi. Hal yang paling bikin baginda Nabi senang selain kita ngadain acara maulid begini, yang paling bikin baginda Nabi senang kalau kita umatnya masih senang, peduli sama yang namanya ngaji, demen ya mempelajari, demen ngaji, demen hadir ke majlis-majlis ilmu, masih peduli kepada ajarannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekedar maulid begini bagus, tapi pulang maulid kira-kira ada bekasnya apa enggak? Yang lebih ya membekas itu ketika kita hadir ke majlis-majlis ilmu, Nabi lebih girang lagi. Sebab kalau kita hadir ke majlis ilmu, kita tahu ajarannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kira-kira kalau ngaji sebanyak ini apa kagak? Kalau ada pengajian di Masjid Sa'ban sebanyak ini apa kagak? Kan ada pengajian tuh, ada Habib Ahmad, orang alim beliau di Mekah lama, Habib Ahmad Al-Haddad. Sayang orang Kemayoran kagak datang. Ya ada Ustadz Khairul Hidayat, ada Ustadz siapa lagi? Kiai Soleh Rohmani, orang alim luar biasa, murid daripada Sayyidi Syekh Yasin Al-Fadani. Nah, Nabi lebih girang lagi kalau kita ngaji dibandingkan kita sekedar hadir maulid, pulang habis itu nggak ada bekasnya. Kenapa? Karena kita nggak mungkin bisa jadi baik kalau kita nggak ngerti ilmu agama. Kita nggak ngerti ajaran baginda Nabi, nggak mungkin kita bisa jadi orang baik. Yang ngerti aja kadang-kadang masih nggak baik, apalagi yang kagak ngerti. Perempuan nggak bisa jadi perempuan yang solehah kalau dia nggak ngerti ajaran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana biar ngerti? Ngaji, hadir ke majlis-majlis taklim, hadir ke majlis-majlis ilmu, biar ngerti bagaimana cara jadi perempuan yang solehah. Gimana caranya jadi perempuan yang baik? Bu tahu nggak tolak ukur perempuan baik itu bagaimana? Ada yang tahu nggak? Oh ini perempuan solehah. Ini kalau nggak ngaji nggak tahu kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah lagi kumpul bareng dengan sahabatnya. Ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, banyak sahabat-sahabat Nabi. Nabi mengajukan pertanyaan ini, man khairun nisa, siapa sih perempuan yang baik itu? Yang paling baik itu perempuan yang bagaimana sih tolak ukurnya? Sahabat ditanya begitu semuanya pada diam, termasuk Sayyidina Ali bingung, tolak ukur perempuan baik itu bagaimana? Sampai Sayyidina Ali pulang. Begitu pulang, beliau ketemu dengan istrinya. Siapa istrinya Sayyidina Ali? Sayyidatuna Fatimah, putrinya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Sayyidina Ali, tadi Nabi nanya satu pertanyaan, kita nggak ada yang bisa jawab. Tolak ukur perempuan yang baik itu bagaimana tolak ukurnya? Sayyidah Fatimah senyum, Bu. Sayyidah Fatimah senyum. Sayyidah Fatimah dididik langsung oleh ayahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tahu jawabannya. Apa jawabannya? Ini kira-kira ada nggak perempuan yang kayak begini nih sekarang? Apa jawabannya? Kata Sayyidah Fatimah, allati la tara rajul wa la yaraha rajul. Perempuan yang baik, perempuan yang soleha itu perempuan yang nggak senang dilihat oleh laki-laki lain, nggak senang dilihat oleh laki-laki lain. Ibu kalau keluar dandan apa enggak? Kalau di rumah dandan apa enggak? Enggak. Perempuan yang soleha yang baik itu yang luar biasa kata Nabi, yang nggak senang dia menampakkan kecantikannya kepada orang lain, yang bukan suaminya, yang bukan ya keluarga.
wala taror rojul, dan nggak seneng juga ngeliatin laki-laki lain. Oh ini ganteng banget ini. Ya. Ada apa enggak yang kayak begitu? Di Kemayoran alhamdulillah masih banyak ini. Itu kalau kita makanya ya kalau ngaji jadi ngerti. Ini diantara hikmahnya maulid supaya kita lebih dekat sama ajarannya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya boleh minta satu hal nggak Bu? Kalau bisa ini mah, kalau bisa WA itu nggak usah pasang foto profil. Bisa apa enggak? Berarti pengen dilihat apa enggak? Oh kontaknya perempuan semua. Iya kan itu perempuan punya laki, ntar lakinya lihat, wah boleh juga ini. Iya apa enggak? Akhirnya jadi dosa jariyah. Jadi apa? Dosa jariyah. Setiap kali ada orang lihat, ya dia senang. Ya berat apa enggak? Berat amat ini romannya. Nah itu ajarannya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ngajarin perempuan tuh buat betul-betul jaga dirinya, dijaga. Ya. Ini diantara ajarannya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu kan sering dengar cerita tentang burung batang itu asal muasalnya bagaimana? Ya. Burung batang itu asal muasalnya dari Sayyidah Fatimah. Dulu orang kalau meninggal digotong ya digotong aja begitu, nggak ada burung batangnya. Sayyidah Fatimah lagi diri sama Siti Asma, dilihat ada jenazah perempuan lagi digotong, kelihatan tuh jenazahnya, kelihatan kain kafannya kelihatan. Kata Sayyidah Fatimah, ini anak didiknya Nabi, putrinya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, didikannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Fatimah lihat begitu, aduh malu, kata Sayyidah Fatimah. Nanti kalau saya meninggal digotong-gotong begitu kelihatan tubuh saya sama laki-laki, malu saya. Ini siapa ini? Siapa yang ngomong gini? Sayyidah Fatimah Zahra, putrinya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Siti Asma bilang, kita waktu hijrah ke Ethiopia itu biasanya jenazah pakai kurung batang. Kata Siti Fatimah, nanti kalau ada meninggal pakai itu. Kalau saya meninggal pakai ini tuh supaya apa? Supaya kagak kelihatan jenazahnya sama laki-laki lah. Padahal siapa sih yang ini juga sama jenazah ya? Ini saking apa? Saking rasa malu yang diajarkan oleh baginda Nabi kepada putrinya Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Makanya ngaji jadi paham. Jelas apa enggak ini? Berat apa enggak? Ini diantara hikmahnya maulid, kita kembali kepada ajarannya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi girang kalau kita hadir ke majlis-majlis ilmu itu lebih girang. Kenapa? Karena kalau kita ngaji kita bisa pakai, kita bisa tahu ajarannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nggak ngaji kan kita nggak tahu. Kalau kita nggak tahu gimana kita mau pakai, orang kita kagak tahu. Kalau kita nggak tahu apa yang bisa kita amalin karena kita kagak tahu. Tapi minimal kalau kita ngaji kita tahu, mudah-mudahan sedikit-sedikit bisa berubah, kita amalin ajarannya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jelas apa enggak? Yang ceramah belum datang lagi apa? Udah jam berapa ini? Jam 8. Jam 12 kurang 2 jam lagi. Paham apa enggak? Ngaji, adain majlis-majlis ilmu. Dengan majlis ilmu apalagi ya yang remajinya nih, yang perempuan-perempuan biar pada ngaji, biar jadi perempuan yang sah. Sebab anak tergantung ibunya, katanya begitu.
Ya, anak tergantung ibu. Kalau ibunya soleha, maka insya Allah anak-anaknya bakal jadi anak yang soleh dan soleh. Supaya jadi ibu yang soleha, sering-sering ngaji. Mudah-mudahan nanti taklim di Masjid Sa'ban sebanyak ini deh. Taklimnya kapan? Habis subuh. Ini subuh udah pada bangun apa belum? Ya, tingkatin lagi ngaji. Nabi senang kalau kita masih mempelajari ajaran-ajarannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Girangnya bukan kita ngaji. Anak gak mungkin jadi anak soleh, bu. Anak gak mungkin jadi anak soleha kalau kita gak didik juga, gak di ngajiin, gak dididik agama. Gak mungkin itu anak bisa jadi anak yang baik. Dia gak ngerti ajaran Nabi-nya, gak mungkin bisa jadi baik. Bagaimana dia mau jadi orang soleh kalau dia nggak ngerti bagaimana caranya jadi soleh? Kalau dulu kita kecil, pagi sekolah, yang namanya pagi, siang atau sore ke madrasah. Sekarang madrasah udah mulai pada sepi. Anak sekolah sampai jam berapa sekolah? Sore sampai jam berapa? Masih pada ngaji apa enggak? Nah, kalau masih pada ngaji, alhamdulillah. Jangan sampai nggak ngaji sama sekali. Ya, biar kita ngerti ajaran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekolah bagus, kita perhatiin sekolah bagus, tapi ngaji juga penting. Ngaji juga penting. Gimana dia mau jadi baik kalau dia nggak ngerti ajaran agamanya? Dan ada hadis dari baginda Nabi ini kita perlu perhatiin. Man taraka waladahu jahilan, man taraka waladahu jahilan kana kullu dzambin amilahu alaih. Barang siapa yang membiarkan anaknya bodoh, nggak ngerti agama. Man taraka waladahu jahilan, barang siapa yang membiarkan anaknya bodoh, nggak ngerti agama. Itu anak ngaji nggak ngaji dia nggak peduli. Itu anak sholat kagak sholat dia nggak peduli. Itu anak puasa nggak puasa nggak peduli. Dan anak perempuannya nutup aurat nggak nutup aurat dia nggak peduli. Karena kullu dzambin amilahu alaih. Maka setiap dosa sekecil apapun yang dilakukan oleh itu anak, karena dia nggak dididik agama, karena kullu dzambin amilahu alaih, maka setiap dosa yang dilakukan sama itu anak, bapaknya, orang tuanya, emaknya kena. Kalau dibiarin kagak ngerti agak jelas apa enggak? Ini ngajinya udah sampai mana ini? Pada ngaji apa enggak? Mau dites apa enggak? Coba pengen tahu yang anak-anak nih ngajinya bener apa enggak nih? Rukun iman ada berapa? Rukun iman ada berapa? 6. Sini. Mau duit nggak? Jangan sampai emaknya yang jawab. Rukun iman ada berapa? Ada berapa? 6. Pintar. Apa aja? 1. Wah, lupa. Grogi. Iman kepada Allah. Iman kepada malaikat. Malaikat. Wah, lupa. Dapatnya goceng kalau lupa. Goceng beneran ya? Mau goceng apa cepet? Tadi kayaknya ada dah. Belum lanjut.
Udah benar jawab 6 nggak apa-apa. Ya, dihafalin. Ya, pegang, bawa. Ya, bilang lo. Rukun iman ada berapa rukun iman? 1, 2. Ada yang malaikat, ada yang nabi. Yang benar yang mana nih? Iman kepada siapa? Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Yang kecil, yang kecil. Siapa yang mau jawab? Hah? Nih, yang mau jawab sini. Sini. Ini biar kita tahu nih, anak kita ngaji apa kagak. Biar kita tahu anak kita nih jauh dari ajaran baginda Nabi apa kagak. Sini, sini. Siapa namanya? Sini. Ini mumpung Yogi lagi rada banyak kan ini. Rukun iman ada berapa? Ada 5. Ya, salah. Gimana sih? Rukun iman ada berapa? 1. Jangan lupa dong. Ya, grogi bagaimana? Malaikat ada berapa malaikat? Malaikat ada 10, benar apa salah? Malaikat ada 10, benar apa salah? Yang benar berapa? Benar tuh ya, benar. Malaikat ada berapa? 25. Siapa yang jawab 25 tadi? Jawabnya yang benar. Malaikat ada berapa? 25. Tadi 10. Berapa coba? Ingat-ingat. Malaikat ada berapa? Ada banyak, bukan 10. Malaikat ada berapa? Ini ngajinya bagaimana? Malaikat ada bah? Yang wajib kita tahu 10. Ngaji yang beneran dikit kenapa? Malaikat ada berapa? Ada banyak. Nabi SAW dalam satu riwayat mengatakan, ini aromalatarun. Saya dapat melihat apa yang nggak bisa kalian lihat. Saya bisa dengar apa yang nggak bisa kalian dengar. Ini sekarang saya lihat di langit malaikat lagi penuh. Lagi penuh, ramai, suara zikirannya kedengaran nama baginda Nabi SAW. Jadi malaikat ada bah? Yang wajib kita tahu 10 beserta dengan tugas-tugas. Beb, bilangin Beb, imam. Iya. Bilangin Beb, aneh udah tahu. Iya. Nanti. Malaikat ada berapa? 1. Malaikat Jibril, benar. 2. Mikael. Mikael tugasnya apa? Mikael tugasnya apa? Menanyakan di alam kubur. Jibril, Mikael, Israfil, Israel. Hah? Gimana lupa? Kasih 2.000. Kirain semangat begini bisa kali jawabnya. Tapi nggak apa-apa. Namanya berani, mentalnya bagus, berani dia. Kasih lagi cepet. Tapi habis ini yang ditunjuk. Bukan lu tas ini. 2.000. Apaan? Kertas beneran nanti kasih. Gue lagi nyari duit ini aja. 2.000 lagi. Mana duit cepatnya ini?
Tadi kayaknya ada deh. Masih ada 3 lembar. Biar kita ngerti, biar kita sadar ya. Rukun Islam ada berapa? Gimana ini orang saya? Rukun Islam ada berapa? Siapa yang mau jawab? Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Yang keempat apa? Yang keempat apa? Dua itu sholat, 3 itu zakat, 4 puasa, 5 pergi haji gitu. Ya bagus. Salaman ya, udah gede. Ya, udah salam. Kalau udah gede nggak boleh salam. Lumayan buat beli pulsa itu. Gampang benar bukannya ini. Tinggal cepet. Saja masih ada aja. Ini biar kita ngerti, biar kita paham. Oh mama mau juga. Mama nanyain apa? Uang belanjanya berapa sehari? Punya utang apa enggak? Ada yang pinjam apa enggak ini? Ya, penting. Kita patut khawatir kalau anak kita jauh dari agama. Patut khawatir. Karena orang kata Habib Abdul Haddad la yakunu rajulu shalihan illa bil ilm. Gak mungkin bisa jadi baik kalau dia nggak ngerti ajaran agamanya. Paham apa enggak Bu? Perlu ngaji, makanya ngaji. Ada pengajian nggak di sini ibu biasanya? Ngaji jangan cuma yasinan atau tahlil. Ya, kalau bisa ngaji juga belajar tuh hukum-hukum terkait bagaimana ibadah yang benar, sholat yang benar bagaimana, cara wudhu yang benar bagaimana, hukum terkait masalah batasan aurat baik di dalam sholat atau di luar sholat itu bagaimana. Itu kan semuanya ada aturannya. Kalau kita ngaji sedikit demi sedikit maka kita bakalan paham. Kalau kita nggak ngaji kita nggak paham. Penyebab utama, kata saya punya guru ini, Dr. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, penyebab utama, mohon maaf ya, banyaknya kadang-kadang perempuan yang nggak benar itu diawali karena ibadahnya nggak benar, sholatnya nggak benar. Bisa jadi nggak benar dalam artian dia kagak sholat, atau sholat yang dia kerjain memang kagak benar. Dia kira dia sholat tapi sholatnya nggak benar. Ini kita ngaji lagi nih Bu, supaya kita paham. Jangan-jangan ibadah kita selama ini yang kita kira udah benar, ternyata ada kesalahan yang menyebabkan ibadah kita kagak sah, sehingga gak dianggap sholatnya kita. Ya, supaya nanti kajian Habib Ahmad penuh. Habib Ahmad buka ngaji fikih itu beliau belajar langsung dari Abu Ya'sin Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ulama besar di Mekah.
Kalau nggak hadir rugi, saya kasih tahu. Orang alim. Habib Ahmad bin Muhammad Al-Haddad ya. Malam minggu, waktunya kapan Bu? Malam minggu, habis maghrib. Malam minggu habis, biar penuh. Ya, ini kalau enggak, ya kalau kita nggak ngerti, kita nggak perbaiki, kita punya ibadah, maka bagaimana Allah mau memperbaiki hidup kita? Bisa jadi ibadah yang kita lakukan kita benar, nggak taunya ada yang salah. Ini saya ada satu cerita saya sering sampaikan ke anak-anak majelis. Dulu ada sahabat Nabi, namanya Khalad bin Rafi. Masuk ke dalam masjid. Orang kalau masuk ke dalam masjid ngapain biasanya? Salat apa namanya? Tahiyatul. Sayyidina Khalad bin Rafi masuk ke dalam masjid, beliau sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat diperhatikan sama Nabi. Rupanya ada yang salah dalam gerakan sholatnya Khalad bin Rafi. Udah selesai salam, Nabi bilang sholli fa innaka lam tusolli. Khalad, ulangi lagi, engkau nggak sholat kalau kayak begitu. Padahal udah sholat apa belum? Udah sholat. Nabi bilang engkau belum sholat, engkau kagak sholat kalau kayak begitu, sholat nggak begitu. Diri lagi kedua kalinya, beliau sholat lagi. Karena belum tahu salahnya di mana, beliau sholat dengan cara yang sama. Salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Nabi bilang lagi, sholli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi, masih belum benar tuh sholatnya. Ada yang salah, engkau nggak sholat kalau kayak begitu. Sholat nggak begitu. Diri lagi ketiga kalinya. Sholat lagi karena belum tahu salahnya di mana. Beliau ngulangin lagi tata cara sholat yang sama. Selesai sholat, ya Nabi bilang lagi, sholli fa innaka lam tusolli. Ulangin lagi sholat, engkau nggak sah sholatnya kalau begitu, engkau nggak sholat. 3 kali berturut-turut. Akhirnya Khalad bin Rafi mengatakan, ma uhsinu ghairaha ya Rasulullah. Saya nggak tahu cara sholat yang lebih baik dari ini. Saya kira sholat begini ya Rasul. Saya selama ini sholatnya begini, padahal sholatnya salah. Karena nggak ngaji, akhirnya beliau mau ngaji sama Nabi. Memang bagaimana cara sholat yang benar ya Rasul? Nabi ajarin dulu. Ya Khalad, kalau engkau sholat diri takbiratul ihram, menghadap kiblat, baca Al-Fatihah, surat ruku. Ketika engkau ruku, jangan buru-buru bangun dari ruku. Tumakninah dulu sebentar. Ketika engkau i'tidal, jangan buru-buru sujud, diam dulu sebentar. Tumakninah namanya. Ketika engkau sujud, jangan buru-buru bangun dari sujud, tumakninah dulu sebentar. Ketika engkau duduk di antara 2 sujud, jangan buru-buru bangun, tumakninah dulu sebentar. Rupanya beliau ditegur oleh Nabi SAW, sholatnya selama itu. Sebelum-sebelumnya sholatnya salah karena meninggalkan salah satu rukun dari rukun sholat yang namanya tumak. Paham apa enggak? Makanya Nabi lebih girang kalau kita hadir ke majelis ilmu. Kalau majelis ilmu sebanyak ini, girangnya bukan main. Ya, ibu perhatiin kalau sholat tuh bagaimana auratnya, batasannya. Jangan sampai ada sehelai rambut yang kelihatan. Sebab rambut merupakan aurat, kalau kebuka kelihatan sholatnya berarti kagak sah. Ini ajaran baginda Nabi. Kalau sholat kakinya jangan sampai kelihatan, kalau mukananya atas bawah, ketika ngangkat tangan jangan sampai kelihatan ininya nih. Kalau kelihatan namanya kebuka auratnya, sholatnya bisa kagak sah. Maka dengan ngaji ya kita berusaha ikuti ajaran baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah perbaiki hidupnya kita. Udah datang Habibnya? Hah? 10 menit lagi. Ini ibu-ibu udah pada ngipas tuh, udah ada nguap, udah yang nyender, ada yang mau rebahan. Udah 10:30.
Gimana aja? Ini mau lanjut apa udahan? Ya Bu, biar rapi ibadahnya kita. Oh mau pertanyaan lagi katanya. Mau ditanya? Rukun sholat ada berapa? 13. 17. Ada yang bilang 17, ada yang bilang 13. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar, cuma beda ungkapan aja. Ya, yang bilang 13 tumakninah masuk dalam syarat sahnya ruku, syarat sahnya i'tidal, syarat sahnya sujud, syarat sahnya duduk di antara dua sujud. Yang bilang 17 dengan menyebutkan tumakninah sebagai rukun ruku tumakninah, i'tidal tumakninah, sujud tumakninah, duduk di antara dua sujud dan juga tumakninah. Di dalam sholat ada yang namanya rukun qauli. Pernah dengar apa enggak? Rukun yang harus diucapkan dengan benar, kedengaran sama kuping kita sendiri. Ini namanya rukun qauli. Sepelan-pelannya kita baca, ya kuping kita kedengaran. Ini namanya rukun qauli. Bacaan sholat yang harus diucapkan dengan lisan, kedengaran sama kuping ada 5. Ada yang tahu nggak apa aja? Ini kayaknya rada susah pertanyaannya. Ya udah pindah ke pertanyaan yang lain. Takbiratul ihram 1, yang kedua apa Bu? Fatihah. Baca Al-Fatihah 2, yang ketiga Selawat. apa lagi? Selawat. Ada tuh perhatiin tuh, kita baca takbiratul ihram kudu benar, kedengaran sama kuping sendiri. Ya, baca Fatihah yang benar, kedengaran sama kuping sendiri. Sepelan-pelannya, bukan pelan kayak orang bisik-bisik. Kupingnya sendiri gak dengar, sholatnya kagak. Ini kenapa jadi ngaji fikih ini? Gak apa-apa, ini bagian daripada ajaran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ngajinya, kalau ngaji kitab nggak sebanyak ini. Kalau maulid baru ini udahan kali aja. Dari tutup sama salawat aja ya. Nah, mau dijemput di depan. Oh, Habibnya udah datang, Habib Ahmad. Ya, kita tunggu guru kita jauh-jauh dari Tangerang. Ya, sabar dikit ya Bu ya. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang mudah-mudahan ya maulidnya kita ini malam ada bekasnya. Kita kirangin baginda Nabi, bagaimana bekasnya? Kita lebih cinta sama ilmunya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah, nah sekarang sholawatan dulu sambil nunggu Habibnya. Baca salawat Busyra udah datang. Atola'al ya,